Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur kasih Tuhan yang sudah memberkati kita, Tuhan yang sudah menyertai kita di sepanjang malam kita istirahat. Dan pagi yang indah ini kita dapat bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau agungkan namanya. Mari saya mengundang Bapak Ibu semua bisa berdiri bersama-sama. Kita mau nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Yesus yang kita cintai, Yesus yang kita puji, Yesus yang kita sembah di pagi hari ini adalah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya kepada kita. Mari dengan segenap hati kita mau puji Dia, kita mau agungkan Dia. Ku cinta Kau Yesus. Haleluya. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami hanya memuji, menyembah, memuliakan Kau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau. Ku cinta Kau ya Yesus, hanya Engkau yang kami cintai, hanya Engkau yang kami puji, hanya Engkau yang kami sembah Yesus. Hanya Engkau Tuhan dan Rajaku yang layak disembah, diagungkan. Yesus, Tuhan dan Rajaku.
hati, dan dengan segenap jiwaku akal budi ku cinta Kau dengan segenap hati, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwaku akal budi ku cinta Kau. Biarlah segala pujian kita naikkan bagi Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Amin. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Inilah ungkapan hati kami ya Tuhan. Kami datang pagi hari ini untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian, setiap penyembahan kami ini menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sehingga di pagi hari ini Engkau nyatakan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan, ibadah pagi di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin, Engkau yang mengurapi, Engkau yang menjamah, dan Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan untuk setiap jemaat-Mu yang hadir. Kami serahkan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu. Dan kami serahkan secara khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat atas setiap kehidupan kami. Menuntun setiap langkah hidup kami untuk menghadapi setiap musuh-musuh kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percayakan sepenuh dalam tangan kuasa-Mu. Ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Baik, salam. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah.
Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur, kita boleh dipersatukan, dipertemukan dalam kasih Tuhan, untuk kita boleh bersuka cita, beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sebelum saya melanjutkan sambutan, saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di pagi hari ini, yaitu Ibu Sianawati. Di mana Ibu Sianawati? Terima kasih Bu Sianawati kehadirannya, kami sangat bersuka cita. Silakan disalami Bapak Ibu Saudara yang ada di samping kanan kiri, belakangnya Pak Ari. Ya, terima kasih Bu Sianawati untuk kehadirannya. Kami terus menyambut dengan sukacita dan mengundang Ibu bersama-sama dengan kami bertumbuh melalui Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini pagi yang penuh dengan sukacita karena berkat dan penyertaan Tuhan yang limpah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita arahkan hati kita. Kita akan puji, sembah, muliakan namanya. Dan nanti berkat firman Tuhan yang akan terus membangun, menguatkan dan meneguhkan kehidupan kita, sehingga hidup kita semakin kuat dan kokoh di dalam Kristus. Selamat beribadah, selamat memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, apakah diberkati pagi hari ini? Mari kita kasih salam dengan kiri kita. Kita katakan Tuhan kita baik, Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-33, bersorak-soraklah hai Tuhan, orang benar dalam Tuhan, sebab memuji Tuhan itu layak bagi orang-orang jujur. Mari kita bersorak-sorai, kita bersuka cita. Tuhan kita maha besar, Tuhan yang luar biasa, yang kita sembah dan kita agungkan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama.
serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, puji nama Tuhan. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kita mengucap syukur, kita tetap bersuka cita. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Meskipun musuh di depan kita, rintangan menghadang kita, kita yakin dan percaya. Karena Tuhan kekuatan kita, Dialah kekuatan yang mampu menghadapi musuh-musuh kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, belasa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, belasa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, Allah kita, Allah yang kuat, Allah yang hebat, yang menyertai kehidupan kita. Mari Bapak Ibu semua, kita bersama-sama membuka Alkitab kita.
Pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai yang ke-17. Firman Tuhan pada pagi hari diambil dari 1 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai yang ke-17. Singer akan membantu membacakannya bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu boleh menyimaknya. 1 Tawarikh 14 ayat yang ke-8 sampai yang ke-17. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadap mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, "Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air merobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu bermasyhurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nanti dikupas lebih banyak. Kita percaya dalam setiap puji-pujian kita, Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan pagi hari ini PBI akan mempersembahkan pujian bagi nama Tuhan.
Puji nama Tuhan, sungguh pujian yang luar biasa dari kaum BBI yang menyatakan itu semua berkat karunia. Sehingga malaikat di surga pada pagi hari turun untuk ikut menyembah memuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Mari kita lembutkan hati kita. Kita mau sendingkan telinga kita. Untuk kita siap dibentuk melalui firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memenuhi hati kita. Sehingga kuasa Roh Kudus yang berotoritas atas hidup kita. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhilah hidupku ya Tuhan Yesus. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bencana, hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Abangnya. Hidupku hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku
hidupku Tuhan, jamahlah hidupku Tuhan, jamahlah hidupku Tuhan, jamahlah hidupku Tuhan. Terima kasih Bapak, pagi hari ini sungguh kami mengucap syukur. Waktu yang terindah, yang terbaik Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan kami telah menyembah, memuliakan nama-Mu. Kiranya semuanya boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan duduk diam dengan segala kerendahan hati untuk menerima pengajaran kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus yang melawat setiap hati kami, sehingga hati kami dilembutkan, hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman Tuhan, yang boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Urapi seluruh jemaat-Mu, juga hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan menolong, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh datang dari hikmat Tuhan, bukan oleh hawa nafsu kemauan hamba sendiri, tetapi biarlah Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk, salam. Salam Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya, satu hal yang begitu luar biasa pagi hari ini kita dapat bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita langsung saja Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita. Tadi sudah dibacakan, kita mengucap syukur. Di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-14, saya ingin membacakan satu ayat yang menjadi penekanan pada pagi hari ini, yaitu ayatnya yang ke-11. Mari Bapak Ibu Saudara simak baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. 1 Tawarik 14 ayatnya yang ke-11. Mari kita perhatikan dan kita garis bawahi. Ada hal yang penting yang Allah ingin sampaikan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara, lalu majulah ia, yaitu Daud, ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Amin, puji Tuhan. Next Mbak Erli. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu tentu tahu ya, ini gambar apa? Ini tsunami Bapak Ibu Saudara ya. Tahun 2004 di Aceh pernah terjadi tsunami yang besar, kemudian di Palu, tetapi saya ngambil gambarnya di Fukushima di Jepang ya. Karena pada waktu itu ketika tsunami terjadi itu disiarkan secara live ya, karena kecanggihan teknologi saudara-saudara. Saya tidak mengambil dari sisi kerusakannya, tetapi gambaran apa yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana ketika Allah itu bekerja di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, air ya. Kemarin saya juga ketika di grup RT itu mengeser, biasanya ada salah satu bapak-bapak yang juga suka kalau ada bencana, ada kecelakaan itu selalu di-share itu. Di Lumajang kalau tidak salah, dari Lahar Semeru itu, ketika terjadi banjir bandang, apa saja Bapak Ibu Saudara yang dilewati, jembatan, mau kayu, mau bangunan, mau batu, mau rumah, mau pohon-pohon, semuanya disikat habis ya.
Semuanya dilibas habis Bapak Ibu Saudara. Semuanya menyingkir saudara-saudara. Nah, Fukushima ini terjadi, saya lupa mencatat tahun berapa. Tetapi yang jelas ini terjadi ketika gempa besar di Fukushima itu kemudian menimbulkan tsunami yang besar. Dan di garis pantai Bapak Ibu Saudara yang ada di sekitar titik gempa itu, pada waktu itu terkena tsunami dan kalau kita lihat secara tayangan langsung itu ada ribuan mobil, kemudian juga kapal-kapal besar, ada bangunan-bangunan, ada perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, semuanya habis. Semuanya dilibas habis Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah kekuatan air ya. Ketika air itu menerobos, banjir bandang, tsunami melanda, kekuatannya seperti itu Bapak Ibu Saudara gambarannya. Itu digambarkan bagaimana ketika Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya. Bagaimana kuasa Allah itu menerobos, menerjang segala musuh-musuh. Apa yang dialami oleh seorang Daud, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dia mengalami pembelaan Tuhan yang luar biasa. Dari seorang Daud yang dulu seorang penggembala kambing domba yang hanya 2-3 ekor, tetapi kemudian menjelma menjadi satu sosok yang begitu luar biasa. Itu karena roh Allah, karena penyertaan Allah, karena kuasa Allah yang menaungi kehidupannya, sehingga kehidupannya dibuat Tuhan berhasil menghadapi situasi kondisi apapun. Bagaimana seorang Daud bisa Bapak Ibu Saudara melewati dengan penuh kemenangan karena kuasa Allah yang menerobos, yang menyertai, yang melingkupi kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang disembah oleh Daud adalah Allah yang sama yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Amin. Kuasanya tetap sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa mengalami yang namanya terobosan di dalam Yesus. Sehingga Bapak Ibu dan saya mampu menghadapi, mampu mengalahkan. Kita menjadi orang-orang yang berkemenangan ketika Bapak Ibu dan saya menghadapi musuh-musuh kehidupan. Next. Nah saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana sekarang pertanyaannya kita dapat mengalami yang namanya terobosan Allah di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Ini yang menjadi kunci Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kalau berbicara kata menerobos berarti menembus atau mendobrak ya. Dalam kaitannya dengan di dalam bahasa pertempuran, saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu menerobos atau masuk ke dalam garis pertahanan musuh. Israel itu terkenal dengan pasukan yang begitu luar biasa. Terkenal juga dengan yang namanya intelijen. Mossad itu memiliki satu kekuatan yang begitu luar biasa sehingga sampai hari ini kalau kita lihat bagaimana Israel tetap berdiri kokoh ya, meskipun dikeroyok berbagai macam bangsa-bangsa tetapi tetap berdiri kokoh. Langsung saja cepat Bapak Ibu Saudara, bagian yang pertama mari kita akan lihat next. Prinsip yang pertama Bapak Ibu Saudara, ayat 8 dan 9, apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, karena saya mengambil khotbah ekspositori, jadi saya mengambil perikop ini secara keseluruhan untuk kita bisa pahami bersama-sama. Kita dapat mengalami yang namanya terobosan di dalam Allah ketika yang pertama kita mau meninggalkan yang namanya zona nyaman. Ayat yang ke-8, mari kita akan lihat bersama-sama, dan ayatnya yang ke-9, ketika didengar oleh orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas, perhatikan, seluruh Israel, atas seluruh Israel. Israel itu terdiri dari suku-suku, dan Daud, Bapak Ibu Saudara, telah berhasil menyatukan seluruh suku-suku yang ada di Israel menjadi raja atas seluruh Israel. Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud, tetapi Daud mendengar hal itu
lalu majulah ia menghadapi mereka. Jika ditinjau dari sisi bagaimana dia memiliki sebuah kedudukan, dia memiliki kedudukan yang sudah begitu luar biasa, powerful, saudara-saudara, top leader, menjadi pemimpin yang luar biasa, menjadi raja yang luar biasa, raja yang berhasil, raja yang penuh dengan kuasa, begitu total. Seluruh Israel tunduk kepada dia. Sudah pada sampai titik di mana dia di zona yang begitu luar biasa, nyaman, saudara-saudara. Tetapi kalau kita lihat, Daud tidak berpuas diri. Daud tidak berhenti sampai di situ. Daud tidak kemudian enak-enak. Mungkin dia sudah belajar dari apa yang telah terjadi dalam hidupnya, yaitu kejatuhan. Ketika di zona nyaman, orang-orang yang lain berperang di dalam pergantian tahun, kalau kita lihat di dalam beberapa kisahnya Daud, Bapak Ibu Saudara, dia kemudian jalan-jalan di soto istana dan ketika melihat Batseba mandi dan dia begitu nekat, ya, yang membawa dia kemudian jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bagaimana seorang Daud meninggalkan zona nyaman. Karena apa? Kalau kita lihat di dalam beberapa ayat, khususnya di dalam 1 Tawarik 14 ayat 1 sampai 3, mari kita lihat. Ini salah satu indikasi bagaimana Daud menjadi seorang yang sudah di dalam satu titik puncak keberhasilan yang begitu luar biasa. Hiram raja negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu, dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Bapak Ibu Saudara, pengaruhnya begitu luas, kekuasaannya begitu luas. Kemudian dia mendirikan, setelah mencapai puncak kejayaan, dia mendirikan istana. Ya, dia sudah sampai pada satu titik yang begitu luar biasa, berhasil. Tetapi yang harus kita garis bawahi, bagaimana seorang Daud tidak tinggal diam di dalam puncak kenyamanan yang sudah dia raih. Indikasi yang kedua, dalam ayatnya yang kedua Bapak Ibu bisa melihat, lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahnya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Martabat pemerintahannya, dia sudah ada pada satu titik puncak, ya, sebagai seorang penguasa yang begitu luar biasa, disegani, dihormati, memiliki karisma yang begitu luar biasa besar. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ayatnya yang ketiga, Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem dan ia memperanakkan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Ya, ini tentunya harus kita lihat dalam konteks perjanjian lama, bagaimana seorang raja kemudian untuk memperluas pengaruhnya, untuk kemudian memperluas pengaruh sebagai seorang raja, biasanya dia mengambil istri dari daerah-daerah yang dikuasai, itu Bapak Ibu Saudara. Nah, Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu beberapa indikasi bagaimana seorang Daud adalah seorang yang berhasil, seorang yang luar biasa, seorang yang sedang berdiri di puncak. Tetapi kalau kita lihat ketika orang Filistin menyerang, dia tidak mengutus prajuritnya, panglimanya. Tetapi ayat yang pertama ketika Daud mendengar hal itu, dia segera bertindak, dia keluar dari segala kemapanannya. Dia lakukan sendiri bagaimana memimpin orang-orang Israel untuk menghadapi musuh yang datang untuk mengganggu orang-orang Israel. Bagaimana Bapak Ibu Saudara, seorang Daud maju berperang, padahal dia sudah sampai pada zona nyaman, dia bisa saja memerintahkan panglimanya, orang-orangnya untuk menumpas orang-orang Filistin. Kalau kita lihat, memang bangsa Filistin ini dari awal, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi satu bangsa yang seringkali bagaimana memusuhi, kemudian mengganggu orang-orang Israel, ya,
menghambat orang-orang Israel, bahkan berusaha untuk membinasakan orang-orang Israel. Dan pada waktu itu bagaimana dia ingin menangkap dan membunuh Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu bagian yang pertama yang perlu kita perhatikan, bagaimana di dalam kehidupan kita bisa mengalami yang namanya terobosan Allah, ya Bapak Ibu Saudara. Kita mau meninggalkan zona nyaman. Mungkin Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sudah sampai pada situasi kondisi yang secara keluarga berhasil, secara pelayanan berhasil, secara karir berhasil, kemudian juga secara kehidupan. Biasanya di usia-usia tertentu itu usia-usia menuai. Betul nggak Pak? Ya, usia 40, 50, ketika anak-anak sudah selesai studi, mereka sudah bekerja, mereka sudah punya penghasilan sendiri, biasanya beban orang tua itu sudah mulai berkurang. Dan itu bisa digunakan Bapak Ibu Saudara untuk bagaimana sebuah keluarga bisa mengalami sebuah kemapanan atau seorang pribadi. Orang yang meniti karir juga sudah sampai pada titik bagaimana dia mendapatkan satu jabatan tertentu Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudara-saudara Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di dalam seluruh aspek kehidupan kita tentu tidak terlena di dalam zona nyaman. Kita tentu Bapak Ibu Saudara terus berusaha, bagaimana kita terus mengupgrade diri, memberikan yang terbaik, terus berinovasi kalau zaman sekarang seperti itu ya. Sekarang kan eranya itu berubah. Kalau dulu nawar ke barang itu harus door to door pakai. Wah, begitu sulit. Sekarang Bapak Ibu Saudara dengan sekali pencet ini menjadi hal yang ajaib karena semua barang, semua apa yang kita perlukan dengan satu barang ini saja sudah bisa kemudian apa yang kita perlukan itu datang sendiri. Ya tentunya bayar kan begitu, tetapi maksud saya bagaimana pola atau kehidupan yang sudah mulai berubah. Saudara-saudara Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mau terus betul memang di dalam situasi kondisi tertentu kita bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan, Tuhan percayakan, Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Tetapi di sisi yang lain, di dalam kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya, tentunya kita tidak mau terlena. Kita di dalam zona kemapanan, zona yang nyaman. Tentunya kita ingin meraih hal yang lebih baik lagi. Daud memberikan satu pelajaran berharga bagi Bapak Ibu dan saya pada pagi hari ini. Supaya apa? Supaya kita beranjak dari zona nyaman. Kita bergerak lebih maju untuk masa depan, untuk kehidupan yang lebih baik Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa yang Allah rancangkan itu sungguh-sungguh boleh kita nikmati secara maksimal di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, memang ada beberapa ayat, ayatnya tidak dicantumkan, kemarin terhapus. Ada beberapa ayat yang perlu kita pelajari bersama-sama bagaimana kita taat ya pada arahan Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada beberapa ayat yang mau kita bersama-sama baca, memang agak banyak, ayat 10, kemudian ayat 14 sampai 16. Tapi sebelum itu, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, ada banyak pilihan Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu, kakak ipar saya sekeluarga sama mertua itu datang ke rumah. Ya. Kemudian dia buru-buru pulang karena anaknya akan masuk di UKSW di Salatiga. Jadi cari tempat kos untuk anaknya, mampir di rumah saya. Nah ketika pulang, sampai di sekitar Tol Bawen itu Bapak Ibu dia baru ingat bahwa pakaiannya tertinggal. Ya saya nggak tahu karena di kamar, jadi saya nggak ngerti. Dan kemudian dia menghubungi istri saya tak balik, ya, saya tak putar balik keluar dari tol, kemudian masuk lagi, masuk ke tol, kemudian pengennya ke Semarang. Saya bawa pakaiannya ke pintu tol Gayam Sari gitu, jadi ketemu di sana supaya nggak terlalu lama.
Tetapi ketika masuk ke pintu tol itu kan biasanya ada petunjuk Bapak Ibu Saudara, Semarang kiri, Solo kanan, kan begitu. Salah masuk ternyata, karena tidak konsentrasi ketika membaca petunjuk arah. Sehingga apa? Masuknya ke arah Solo. Lah untung rumahnya Solo, kalau rumahnya tidak di Solo kan repot juga. Kemudian masuk ke Solo, tunggu lama kok nggak datang dan loh, lah kok ini malah sampai sampai perbatasan Boyolali ini bagaimana? Ternyata salah masuk Bapak Ibu Saudara. Ya karena ketika ada petunjuk arah, dia kemudian ambil yang bukan yang belok ke kiri, tetapi yang lurus kemudian belok ke kanan. Ya terang saja ya. Ya yang pasti masuknya ke tol jurusan ke Solo. Dan akhirnya tidak jadi diambil, ya wis paket ke wae kebablasan dia bilang gitu. Nah itu Bapak Ibu Saudara, perlunya di dalam kehidupan kita ada sebuah kepekaan. Karena Allah sering mengarahkan kita. Betul apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Daud itu diarahkan, memang Daud dengan rendah hati. Daud itu hebat Bapak Ibu Saudara. Dia ahli strategi perang. Orang yang paham sekali tentang peperangan. Goliat saja, di mana orang-orang Israel membuat Saul saja ketakutan, tetapi oleh Daud karena bagaimana Allah itu bekerja dalam hidupnya, semuanya bisa dilibas, semuanya bisa dilewati. Apa yang menjadi momok bagi bangsa Israel, itu dengan pertolongan Allah, bagaimana dia boleh mengalahkan semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua, ya, prinsip yang harus kita pegang, bagaimana kita harus dengan taat pada arahan Tuhan. Karena kita tahu di dunia ini ada banyak suara yang kita dengar, yang mempengaruhi bagaimana kita berjalan di dalam kehidupan ini. Dan yang sangat penting yang perlu kita perhatikan, kita mau mendengar apa yang menjadi arahan daripada Tuhan Yesus melalui Roh Kudus di dalam kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Memang zamannya Daud itu Bapak Ibu Saudara bagaimana Allah itu berbicara, ngomong secara langsung. Nek bahasa yang keren audible. Daud ojo nyerang, ya, buat melingkar dan seterusnya. Sekarang kita nggak usah nunggu seperti itu. Karena Allah berbicara melalui apa? Allah berbicara melalui firman-Nya. Ketika kita menggumuli firman Tuhan, kita hidup dalam firman Tuhan, disitulah kita diarahkan, disitulah Bapak Ibu Saudara jalan-jalan hidup kita sungguh-sungguh dituntun oleh Tuhan. Makanya Raja Daud mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita bisa mengenali jalan-jalan Tuhan, petunjuk Tuhan, arahan Tuhan, ketika kita ini Bapak Ibu Saudara mau dengan rendah hati, bagaimana di dalam kehidupan kita belajar, peka, taat Bapak Ibu Saudara, itu yang sangat penting. Mari kita akan lihat bersama-sama beberapa ayat. Ayat yang ke-10, Bapak Ibu bisa lihat bersama-sama, firman Tuhan mengatakan, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ya, tadi ayat 11 sudah kita baca bersama-sama. Kemudian ayat yang ke-12 dan seterusnya, orang Filistin itu, ayat 13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, di tempat yang sama, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari segala jurusan. Ya,
dari jurusan pohon-pohon terbantin. Pohon kertau maksud saya, maaf. Kemudian ayat 15, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat yang ke-16 yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara, dan Daud berbuat, ini berbicara ketaatan, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika yang namanya ketaatan itu dilakukan, Bapak Ibu Saudara, Allah itu melakukan hal-hal yang besar. Tadi kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-11, bagaimana pengakuan Daud, Allah telah menerobos, Allah telah memakai dia. Dia menyadari bahwa dia hanyalah alat semata-mata. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi sosok sentralnya adalah Allah sendiri. Bukan Daud, Bapak Ibu. Memang Daud berperan besar. Jadi ada sebuah kerjasama. Kalau kita lihat dalam Roma 8 ayat 28, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja, ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil menurut rencana dan kehendak Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita dibutuhkan yang namanya ketaatan. Kita tentu sudah tahu bagaimana Allah mengajar kita, Allah mendidik kita, Allah mengarahkan kita. Sehingga apa? Kita tidak menggunakan logika, menggunakan kekuatan sendiri, maksud saya, mengandalkan diri sendiri. Daud itu ahli perang, Daud ahli strategi, Daud berpengalaman, tetapi dia tidak menggunakan hal itu sebagai pijakan yang diandalkan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Itu hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Amsal pasalnya yang ketiga, ayat yang sangat luar biasa kalau Bapak Ibu. Mari kita lihat Amsal pasalnya yang ketiga. Ayat yang kelima sampai ayatnya yang keenam, firman Tuhan mengatakan demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Mari kita perhatikan bagian terakhir, maka ia, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita akan diarahkan. Hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa berjalan di dalam role-nya Tuhan sendiri. Ketika apa? Ketika kita sungguh-sungguh mau mendengar, mau memperhatikan, mau mentaati apa yang menjadi arahan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yeremia pasal 17, mari kita akan lihat. Yeremia pasalnya yang ke-17, ayat yang mungkin juga familiar bagi Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ke-7. Saya ingin bacakan buat Bapak Ibu dan kita semuanya, beginilah firman Tuhan, ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Daud itu hebat, Daud itu luar biasa, Daud ada pada puncak kekuasaan tertinggi, tetapi dia dengan rendah hati, terus bertanya, terus Bapak Ibu Saudara minta bagaimana Allah mengarahkan hidupnya, termasuk di dalamnya bagaimana ketika dia menghadapi pertempuran melawan orang-orang Filistin.
kunci keberhasilan dari seorang Daud adalah sebuah ketaatan. Bagaimana ketika Allah mengarahkan kehidupannya. Tentunya hal ini berlaku juga Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita. Karena ini merupakan hal yang prinsip. Saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-7 dari Yeremia pasal 17 firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua situasi kondisi yang berbeda. Terkutuk, diberkati. Gagal, berhasil. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kehidupan itu simpel. Kalau kita ingin berhasil tentunya dalam kehidupan kita bersama, kita harus dengar apa yang menjadi arahan Tuhan. Ketika kita diarahkan oleh Tuhan, tentunya kita tidak mau kemudian dengan keras hati, tetapi dengan lembut hati kita menerima untuk kita diarahkan supaya kita sampai pada tujuan. Kalau kita tidak mau diarahkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa berputar-putar seperti orang-orang Israel di padang gurun, tidak pernah sampai tujuan, bahkan gagal di tengah jalan. Kalau kita ingin cepat sampai pada tujuan Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana Bapak Ibu dan kita semuanya, kita mau taat ketika Tuhan mengarahkan kehidupan kita. Kunci keberhasilan Daud, taat sehingga dia menang. Ya, bagaimana Allah itu bekerja, menerobos, melibas, mengalahkan, menghancurkan setiap musuh yang ada di depannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu bagian yang kedua. Yang terakhir sekarang bagian yang ketiga, mari kita akan lihat bersama-sama. Bagian yang ketiga, ayatnya yang ke-12, mari kita akan baca. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, di situ dikatakan demikian. Lalu majulah ia ke ayat 12. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis, perhatikan, atas perintah Daud. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah perbedaan antara Daud dan Saul. Ketika Saul menghadapi orang-orang Amalek, bagaimana firman Tuhan mengatakan libas habis, tumpas habis. Jangan ada yang tersisa. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang Saul? Saul tidak taat Bapak Ibu Saudara. Sehingga Saul harus kehilangan singgasana, kehilangan kekuasaannya karena ketidaktaatan. Bagian yang ketiga, bagaimana dalam kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu, kita semuanya. Kalau kita ingin mengalami terobosan Allah, Bapak Ibu dan saya harus hidup dalam kekudusan. Tidak kompromi dengan dosa. Ketika kita hidup di dalam kekudusan, karena Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia, maka Dia Allah yang kudus itu Bapak Ibu Saudara, yang bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya. Dia yang mengambil alih seberapa berat, seberapa hebat, apapun yang kita hadapi, saudara-saudara. Kenapa ada banyak orang kemudian, wah, wis enggak kuat saya. Aku serah kuat, Pak. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Seringkali saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Ataupun kita kemudian masih berkompromi dengan dosa. Sehingga Allah tidak diizinkan bekerja. Allah tidak bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Allah tidak bisa menolong. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, Bapak Ibu bisa melihat. Mari kita lihat di dalam Yesaya. Yesaya 59 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan dengan jelas, sesungguhnya
Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kalau Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu sebenarnya, Bapak Ibu saudara, apa yang ada di dalam hati kita berkaitan dengan pergumulan, keinginan, kerinduan, Tuhan tahu karena Dia Bapa kita. Kita ini adalah anak-anaknya. Jadi Tuhan sangat mengerti, sangat paham Bapak Ibu saudara. Tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Melalui ayat ini kita diingatkan oleh Tuhan, diperingatkan oleh Tuhan supaya kita introspeksi Bapak Ibu saudara. Saya dan Bapak Ibu kita semuanya introspeksi. Supaya apa? Supaya kita tidak berkompromi, tidak memberikan celah dosa itu masuk. Karena kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan. Kita bisa berkemenangan ketika kita hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Itu yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Banyak di antara raja-raja Israel itu jatuh Bapak Ibu saudara, termasuk di dalamnya adalah Daud sendiri, tetapi yang membedakan adalah Daud sungguh-sungguh bertobat. Daud menyadarinya dan dia berbalik kepada Allah. Salomo yang sudah diwanti-wanti ketika di usia penghujung kehidupan Daud, itu saja masih jatuh Bapak Ibu saudara. Coba kita lihat. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11, supaya kita bisa belajar dari kegagalan-kegagalan. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11, Bapak Ibu bisa melihat di sana. Satu Raja-Raja 11. Saya ingin membacakan beberapa ayat yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Ayat yang pertama, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan. Perhatikan, Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Ya, hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Perhatikan ini, ya, baik saya sebagai orang tua, juga anak-anak. Kalau orang sudah senang itu biasanya gelap mata, ya. Cinta itu buta Bapak Ibu saudara. Makanya kita harus hati-hati, ya. Orang tua harus punya prinsip bagaimana anak-anak itu diberikan sebuah pengertian. Menikah dengan orang-orang yang tidak seiman membawa konsekuensi yang begitu luar biasa berat. Karena jalannya beda. Terang sama gelap itu tidak bisa bersatu. Satu jalan dalam kebenaran, satu jalan dalam kegelapan, tidak bisa akan bertemu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perlunya di dalam kehidupan kita tidak kompromi. Kalau sudah berbicara tentang hal yang prinsip, itu orang tua harus punya pendirian teguh. Bagaimana kita membawa anak-anak, mengarahkan anak-anak, memberikan pengertian, didikan. Karena apa? Karena kalau berbicara menikah itu bukan hal yang main-main, ya. Bukan hal yang main-main, tapi itu sekali untuk selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan hanya kematian, hanya maut yang bisa memisahkan. Oleh karena itu harus dipikirkan dengan matang-matang. Dipikirkan dengan baik. Itu Bapak Ibu saudara, tidak kompromi dengan dosa. Coba kita perhatikan. Apa yang terjadi di akhir kehidupan seorang Salomo? Ayat yang ketiga sampai yang keempat saja Bapak Ibu saudara. Ia mempunyai 700 istri dan dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Perhatikan, ya, istri-istrinya menarik bagaimana hatinya
seorang Saul tidak tertuju kepada Allah, tetapi tertuju kepada perempuan-perempuan yang dicintainya. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Fatal sekali. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita kehilangan apa yang menjadi harapan kita di dalam dunia, ya. Mungkin orangnya ganteng, orangnya mapan, orangnya kaya, orangnya luar biasa, penuh karisma, tetapi kalau tidak seiman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sekali-sekali berkompromi. Anak-anakku, anak-anak muda, saya berpesan ya melalui firman Tuhan supaya kalian hati-hati. Karena keputusan sekali itu membawa konsekuensi seumur hidup. Jadi bukan hal yang main-main. Harus dengan serius. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seorang yang namanya Salomo berkompromi dengan dosa, akhir hidupnya adalah akhir kehidupan yang sangat tragis. Jatuh dalam penyembahan berhala. Dan akhirnya keturunan dari Salomo habis. Yang dilihat adalah keturunan daripada Daud. Itu yang perlu kita perhatikan. Mari saya mengajak untuk bagian ketiga Bapak Ibu saudara. Dalam kehidupan Bapak Ibu kita semuanya, Tuhan Yesus sudah menguduskan, menyucikan kita. Pengorbanannya di atas kayu salib Bapak Ibu saudara sudah melepaskan kita dari kutuk dosa. Oleh karena itu kita harus berjalan di dalam kebenaran. Jangan gadaikan imanmu, jangan gadaikan hidup kita, kekekalan, keselamatan, hanya pada hal-hal yang sifatnya sementara. Tetapi kita mau pegang teguh sampai pada garis akhir. Jangan kompromi, jangan buka celah untuk dosa bekerja di dalam kehidupan kita. Terakhir kesimpulannya Bapak Ibu saudara, yang penting kita bisa menerima dengan baik. Ya, terobosan Allah ya memampukan setiap orang percaya dalam menghadapi musuh-musuh kehidupan. Dan terobosan dapat terjadi ketika setiap orang percaya sungguh-sungguh memiliki yang namanya ketaatan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, hamba mengucap syukur pagi hari ini boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba menyadari terbatas, tetapi Roh Kudus yang tidak terbatas, yang bekerja dalam setiap hati kami, supaya kami sungguh-sungguh boleh menjadi umat yang taat, yang setia, yang berpegang kepada kebenaran firman-Mu, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh meninggalkan setiap zona nyaman kami dan terus Tuhan, kami taat akan arahan-Mu yang Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Beri kami kemampuan, kekuatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya ketika kami taat, disitulah terobosan terjadi. Mukjizat terjadi, pemulihan terjadi, kuasa Allah dinyatakan di tengah kami, dan kami boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian ini menjadi kerinduan kita, respon kita akan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang selalu mengasihi kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya. Dia satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita. Engkau Tuhan yang setia, katakan waktumu yang terbaik, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku
padamu. Sekali lagi dari awal, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Katakan, Engkau Tuhan sandaranku. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Mari bersama-sama, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. amin Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. katakan satu-satunya, Satu-satunya yang ku percaya. terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama-sama, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Dipersilakan untuk duduk kembali. Waktu saya serahkan Bapak Diakon Gatot. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita mau imani dan lakukan firman Tuhan ini. Kita mau belajar mengasihi Tuhan, memberikan persembahan kita, persepuluhan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Petugas persembahan bisa mempersiapkan diri. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkati anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
Begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih Allah pada kita. Pengen dari kantong persembahan, sampai silakan untuk dari kantong persembahan. Kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mbak Nobita bisa menjawab doa persembahan. Terima kasih untuk ibu-ibu yang telah melayani dalam persembahan. Bapak Ibu Saudara, sebelum nanti Bapak Gembala menutup di dalam doa, mari kita akan perhatikan ada beberapa hal penting, khususnya berkaitan dengan kegiatan di minggu ini. Yang pertama, mengundang semua jemaat untuk hadir dalam ibadah ucapan syukur ulang tahun gereja yang ke-26 pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 mulai jam 18 atau jam 6 sore. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Mari persiapkan diri dan ajak semua anggota keluarga. Juga mohon untuk terus doakan panitia, acara, pembicara, dana, cuaca dan keamanan supaya ibadah berjalan dengan baik dan jemaat semakin dibangun di dalam iman. Bapak Ibu, Jumat besok ya, kita mengadakan ibadah syukur. Jadi ajak ya keluarga, sanak famili, kalau Bapak Ibu punya sanak famili, ajak mereka bersama-sama untuk menghadiri hari ulang tahun gereja ya. Jam 6 sore hari Jumat besok, jangan lupa. Saya berharap nanti KPW juga terus diingatkan melalui grup yang ada. Kemudian yang berikutnya, yang kedua,
mengharapkan kehadiran putra-putri murid sekolah minggu kelas Indria, Pratama dan Madya pada hari Kamis 10 Agustus 2023 untuk mengikuti gladi bersih di gereja jam 18.30. Gladi bersihnya hari Kamis, jadi untuk anak-anak sekolah minggu silakan hadir karena nanti akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan melalui pujian. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga berkaitan dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang RI 17 Agustus 2023, diberitahukan kepada jemaat bahwa ibadah doa dan pujian di hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 tetap dilaksanakan. Jadi walaupun biasanya ada tirakatan, setelah doa baru kita tirakatan, itu ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu semuanya tetap hadir untuk doa, kan jam 6 sore Bapak Ibu Saudara. Ini untuk undangannya berkaitan, untuk yang keempat, mengundang semua pengurus dalam rapat pengurus gereja pada hari Minggu tanggal 13 Agustus minggu depan jam 11. Semua pengurus silakan mempersiapkan diri ya, untuk hadir di dalam rapat pengurus gereja. Undangan untuk hari ulang tahun gereja yang kemarin Bapak Ibu sudah dapatkan, silakan disampaikan kepada kenalan Bapak Ibu Saudara, diingatkan ya, satu dengan yang lain, khususnya di KPW, silakan terus diingatkan supaya semuanya dapat hadir. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan tidak usah saya bacakan, yang jelas nanti Jumat kita ada hari ulang tahun gereja dan perjamuan kudus. Kemudian untuk kegiatan doa, Bapak Ibu Saudara masih tetap sama. Hari Selasa ada doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30, kemudian ada doa pujian hari Rabu jam 6, kemudian ada doa Hana, doa kaum wanita hari Selasa jam 3 sampai jam 4:30 sore. Hari Sabtu ada doa pagi secara tatap muka jam 4:30 sampai 5:30 pagi. Jangan lupa untuk melaksanakan doa Daniel, doa pribadi. 1 hari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun, yaitu yang pertama Saudara Immanuel Eben Mariot, kemudian yang kedua Saudara Dominik Mikael Ragil Prabaswara. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, dan Tuhan senantiasa memberkati dengan berkat yang melimpah. Itu hal penting yang perlu kita perhatikan. Waktu saya serahkan Bapak Gembala yang akan mengakhiri dengan doa penutup dan doa berkat. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kekal, yang baik, yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu, Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, di mana kami boleh menaikkan syukur, pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Dan juga kami sudah menerima berkat dari firman Tuhan yang membangun iman kami menjadi orang yang kuat menghadapi hidup dalam tantangan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk Gereja-Mu Baptis Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang bertobat kepadamu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu,
bahwa mereka bertumbuh dewasa di dalam Kristus, mengerti kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Yesus, taat setiakan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saat mereka mencari nafkah, baik bekerja, bisnis, usaha, jualan, disertai diberkati oleh Tuhan, dituntun, dibimbing, sehingga dapat berhasil dengan baik. Yang sekolah, yang kuliah, juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga. Suami, istri, anak membangun keluarga yang sejahtera, sukacita bahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kaum muda, kaum generasi penerus kami diberkati Tuhan. Dalam perjalanan hidup mereka disertai, dilindungi Tuhan dari kuasa-kuasa dunia yang jahat ini. Engkau membawa mereka masa depan mereka untuk berhasil menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini dan melayani hidup dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit. Kami ingatkan Pak Projo, Pak Budi Wibowo, Pak Yelgel Sunardi, dan mungkin yang lainnya Mbah-Mu tidak mengetahui. Engkau melawat mereka, menjamah mereka, mengangkat segala sakitnya, dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang baik, yang mengasihi mereka, mengasihi kami semuanya. Kami berdoa untuk mereka yang sakit rohani, yang lemah iman. Roh Kudus sendiri yang akan menjamah, membawa mereka, mengangkat untuk kembali setia kepada Tuhan, supaya mereka tidak kehilangan berkat yang melimpah yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina KPW, guru sekolah minggu, diberkati Tuhan, diurapi, diberi hikmat kepada Tuhan, supaya mereka dapat melayani dengan baik dan menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Yayasan Bintang Kasih. Berkati yayasan ini supaya dapat berperan untuk memajukan sekolahan ini dalam mengemban amanat agung-Mu untuk mendidik anak-anak ini di dalam kasih kemurahan Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Berkati guru-guru yang mendidiknya, supaya dia dengan sabar, dengan kasih untuk mendidik anak-anak. Kami mengucap syukur Tuhan sudah mengirimkan jiwa-jiwa anak-anak untuk melalui sekolah ini dapat mereka dididik dalam kasih Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, sehingga mereka bertumbuh dewasa menjadi baik, menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja, seluruh kegiatan gereja dipakai oleh Tuhan untuk membangun iman dan kasih bersama. Khususnya kami berdoa untuk tanggal 11, nanti hari Jumat ada ucapan syukur ulang tahun gereja yang ke-26. Tuhan memberkati, Tuhan turut campur tangan dalam acara ini. Engkau memberkati sarana dana yang diperlukan, cuaca, keamanan, semuanya menjadi baik. Firman Tuhan yang akan disampaikan diberkati Tuhan,
sehingga terus dapat membangun jemaat-Mu semakin kuat di dalam Tuhan, untuk memajukan pelayanan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk anggaran gereja, Tuhan memberkati, Tuhan buka tingkap langit, mencurahkan segala berkat-Mu sehingga memenuhi anggaran ini untuk operasional gereja, sehingga gereja ini dapat berjalan dengan baik, bahkan menjadi berkat bagi semuanya. Kehadiran 350 jiwa, Engkau menjamah orang-orang yang kepilih sebagai umat-Mu, sehingga mereka boleh datang melalui gereja ini untuk mencari wajah-Mu, untuk bertobat kepada Engkau. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau mereka, untuk membina, membimbing mereka melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini di dalam kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami diberkati Tuhan, menjadi bangsa yang semakin maju, semakin baik, semakin toleran satu dengan yang lainnya, sehingga Injil dapat diberitakan, banyak orang yang bertobat melalui semua orang yang sudah percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi yang memimpin negeri ini, diurapi Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan sehingga dapat memimpin dengan baik, membawa kemajuan di negeri ini, bangsa ini semuanya. Kesejahteraan kota Semarang menjadi kesejahteraan kami juga. Diberkati kota ini menjadi kota aman dan damai, sehingga gereja dapat terus bertumbuh dengan baik. Juga khususnya Telogosari Wetan, di mana gereja-Mu ini berdiri, diberkati kelurahan ini, warga di tempat ini, untuk saling mengasihi, saling tenggang rasa satu dengan yang lainnya. Berkati para pemimpin, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, diberi hikmat Tuhan sehingga dapat menyatukan warga ini dengan hidup rukun dan damai. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ibadah ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing langkah hidup kami, dijauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa menyertai dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, yaitu kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun, membimbing jalan hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus
buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur